Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, nikmat, serta hidayahnya, sehingga kita selalu senantiasa dalam lindungannya. Yang terhormat Bapak Sunarto, SE, MSI, selaku dosen Manajemen Sumber Daya Manusia, dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Denny Cahyadi, NPM 1911100134432110. Akan mencoba mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Rekrutmen, Seleksi, Pengenalan, dan Penempatan. Apa sih yang disebut dengan rekrutmen itu? Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam atau luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu. Kemudian ada seleksi. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten, yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Kemudian ada pengenalan atau orientasi, adalah aktivitas-aktivitas yang menyangkut pengenalan individu terhadap organisasi penyediaan landasan bagi karyawan baru agar mulai berfungsi secara efektif dan menyenangkan pada pekerjaan yang baru. Kemudian ada penempatan. Penempatan karyawan berarti mengalokasikan para karyawan pada posisi kerja tertentu, baik karyawan baru ataupun karyawan lama dalam suatu perusahaan. Kemudian ada kandidat siap seleksi, yaitu review surat lamaran kerja dan percakapan melalui telepon akan mempersempit calon karyawan menjadi sekelompok kandidat yang paling berkualitas, dan jadwalkan wawancara kerja dengan mereka untuk melakukan perbandingan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada pastikan para kandidat sudah mengisi formulir lamaran kerja, termasuk izin bagi perusahaan untuk memeriksa referensi latar belakang dan sebagainya. Kemudian jadwalkan wawancara kedua dengan kandidat paling berkualitas yang sebelumnya sudah tersaring kembali dari wawancara pertama. Kemudian saat ini pemilik perusahaan atau manajer HRD sudah bisa memeriksa referensi dan latar belakang kandidat tersebut. Kemudian ada proses seleksi. Yang pertama adalah penerimaan atau pendahuluan pelamar. Kegiatan ini termasuk juga wawancara awal, bertujuan untuk menghilangkan para pelamar yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh organisasi berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh pelamar. Kemudian yang kedua, tes penerimaan. Pelamar yang dinyatakan lulus pada wawancara awal akan diuji untuk menilai seberapa baik pelamar tersebut dapat melakukan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh organisasi. Kemudian nomor 3 ada wawancara seleksi, yaitu interaksi formal antara pewawancara dengan pelamar untuk mengetahui apakah pelamar yang diwawancari tersebut sesuai untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Yang keempat ada pemeriksaan referensi, adalah suatu proses untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan oleh pelamar. Yang kelima, evaluasi medis, bertujuan untuk memastikan pelamar tersebut memiliki kesehatan fisik yang baik. Kemudian nomor 6 ada wawancara oleh penyelia. Wawancara seleksi ini merupakan interaksi formal antara pewawancara dengan pelamar untuk mengetahui apakah pelamar yang diwawancari tersebut sesuai untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Kemudian ada keputusan penerima. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil wawancara awal, tes penerimaan, wawancara penyelia, dan pemeriksaan latar belakang dan pemeriksaan referensi serta evaluasi medis, yang berarti diterima atau ditolaknya seorang pelamar kerja. Kemudian ada penempatan. Penempatan ini dibagi dalam 3 tahapan ya. Yang pertama adalah promosi. Promosi yaitu pemindahan karyawan dari suatu posisi atau jabatan ke posisi atau jabatan lebih tinggi dengan gaji, fasilitas, tanggung jawab, dan peluang lebih besar. Kemudian ada demosi. Demosi berarti perubahan jabatan
menuju jenjang atau jabatan yang lebih rendah dan didasari oleh pertimbangan turunnya prestasi dan konduit kemampuan kerja karyawan yang bersangkutan. Kemudian ada transfer, yaitu perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelum mengalami pindah kerja. Kompensasi gaji, tugas, dan tanggung jawab yang baru umumnya adalah sama seperti sedia kala. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.